Shalom adik-adik semua, apa kabar? Tentu dalam keadaan yang sehat-sehat dan kuat-kuat. Itu semua oleh karena pemeliharaan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu GBT Getsemani pada sore hari ini. Dan kita akan masuk di dalam doa. Kita akan pujikan pujian Ku ada, semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita mau pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan
dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan buat kami, untuk kami semua anak-anakmu sekolah minggu GPT Getsemani beribadah kepadamu. Tuhan, kami mau supaya Tuhan memimpin ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan sendiri yang bekerja dan menguasai ibadah kami pada sore hari ini dimanapun anak-anak-Mu berada. Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, untuk kami dilayakkan beribadah pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah sore hari ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dan penebus hidup kami. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan pujikan pujian Yesus cinta semua anak, baik putih, kuning, dan hitam. Tuhan Yesus cinta kita semua anak-anaknya. Kita mau pujikan pujian ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, baik kuning, putih, maupun yang hitam. Oleh sebab itu, adik-adik semua yang di rumah harus juga saling mengasihi dengan semuanya. Tidak boleh pilih-pilih, aku mau ini, aku mau berteman dengan ini aja. Tidak boleh, karena Tuhan Yesus itu cinta semua anak. Kita pujikan pujian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami muliakan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu saat ini, itu semua boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu Roh Kudus Engkau mengurapi dan memimpin kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Dudukkan kami dengan tenang, bukakan setiap telinga dan hati kami untuk kami bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami diajarkan untuk mengerti setiap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami dimanapun kami berada di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih atau jujur kelakuannya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa seorang anak pun sudah bisa diketahui kelakuannya, apakah dia baik atau tidak, apakah dia jujur atau tidak. Seperti video yang sebentar adik-adik akan saksikan berikut ini. Cerita tentang Alkitab. Elisa diejek. Halo, ini Elisa. Halo. Dia adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Nabi Elia. Elisa mendapat tugas dari Tuhan untuk memberikan nasihat kepada seluruh rakyat Israel agar menuruti firman Tuhan. Ia memberitahukan hal itu kepada semua orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Meskipun harus menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki, Nabi Elisa setia melakukan tugas yang telah Tuhan Allah perintahkan kepadanya. Sekarang, Nabi Elisa sedang dalam perjalanan memberitakan firman di kota Betel. Tiba-tiba datang sekelompok anak-anak muda dari kota itu. Jumlah mereka puluhan orang. Mereka mendekati dan mengejek Nabi Elisa sambil berkata, ejekan itu sangat menyakitkan hati Elisa. Anak-anak muda itu terus saja mengikuti dan mengejek sepanjang jalan. Tiba-tiba datanglah 2 ekor beruang keluar dari hutan. Mereka sangat terkejut sampai mereka tidak berpikir untuk berlari. Lalu kedua ekor beruang itu mencabik-cabik mereka. Tetapi Tuhan tetap sayang kepada mereka. Tidak ada dari antara mereka yang mati. Sebab hukuman itu untuk menegur mereka agar tidak berbuat seperti itu lagi. Elisa pun melanjutkan perjalanannya untuk melakukan perintah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menyaksikan videonya dan kita akan belajar pada sore hari ini tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elisa.
Cerita firman Tuhan ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-23 sampai 25. Kita tahu bahwa sejak Nabi Elia diangkat oleh Allah naik ke surga, Nabi Elisa menggantikan Nabi Elia. Kemudian Nabi Elisa ini melakukan perjalanan pelayanan ke sebuah kota yang bernama Kota Betel. Pada saat Nabi Elisa ini memasuki Kota Betel, Nabi Elisa ini disambut oleh sekelompok anak-anak. Jumlahnya 42 orang. Mereka menghina Nabi Elisa. Mereka mengolok-olok Nabi Elisa. Mereka berkata, "Hai botak, naiklah. Hai botak, naiklah." Nah, adik-adik, kita mengejek, kita menghina, ataupun kita mengolok-olok orang itu adalah perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa itu tidak disukai oleh Tuhan. Orang-orang di Betel ini tahu kalau Elia atau Nabi Elia sudah naik ke surga. Kenapa Elisa tidak naik ke surga? Dan satu hal lagi, anak-anak di Betel ini adalah anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu tidak suka dosa. Dosa sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu Tuhan mengizinkan 2 ekor beruang datang dari hutan atau keluar dari hutan, datang untuk mencabik-cabik 42 anak-anak ini. Anak-anak ini meskipun masih kecil, mereka sudah berbuat dosa. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Amsal pasal 20 ayat 11 tadi, yang berbunyi, anak-anak pun dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah dia bersih dan jujur kelakuannya. Dengan kata lain, sejak anak-anak pun sudah dapat diketahui perbuatannya, sudah dapat diketahui kelakuannya, apakah dia baik atau tidak, apakah dia jujur atau tidak. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Hiduplah sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan itu menciptakan setiap kita itu berharga dan indah di mata Tuhan. Baik itu yang memiliki rambut yang tebal atau rambut yang tipis, baik dia yang tinggi atau yang pendek, atau dia yang berkulit putih, kuning, atau hitam, atau apapun dia, Tuhan menciptakan itu sangat indah dan berharga di mata Tuhan. Mungkin begitu kita melihat teman atau orang yang fisiknya lucu menurut kita, kita akan mengejek mereka berdasarkan fisik mereka. Reaksi orang itu bisa tertawa ataupun marah. Tetapi apapun reaksinya, kita sudah menyinggung perasaannya dan menyakiti hatinya. Walaupun kelihatan di luar tampak bisa menerima itu dengan sangat santai atau bahkan yang bisa tertawa, tetapi
sesungguhnya hatinya tersayat atau tersakiti mendengar hinaan tersebut. Dia hanya berusaha untuk tidak marah dan menutupinya. Kita tidak memungkiri bahwa cukup sering kita lalai memperhatikan hal ini. Kita lalai memperhatikan peringatan Tuhan yang sederhana ini, yang nampak biasa saja. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Demikianlah yang tertulis di dalam ayat tersebut. Saat ini, jika ada orang atau teman dari adik-adik yang pernah kita sakiti hatinya, segeralah minta maaf. Dan jangan lagi menyebarkan kata-kata hinaan atau ejekan. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang membangun, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pujian. Dan supaya kita bisa memberkati hidup orang lain. Fisik yang buruk di mata manusia adalah ciptaan yang indah dan berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah menghina atau mengejek teman kita atau sesama kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah pada sore hari ini dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami belajar tentang seorang nabi, yaitu Nabi Elisa. Tuhan, kami mau belajar bahwa apapun kekurangan dari sesama kami, apapun kekurangan dari teman kami di dalam fisiknya, ajari kami untuk tidak menghina atau mengejeknya, supaya kami boleh menjadi berkat buat orang lain, supaya kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang mencintai dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan Tuhan setiap firman-Mu di dalam hati kami, dan tidak itu saja, sanggupkan kami, berikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Dan biarlah pada sore hari ini, dimanapun anak-anak-Mu berada, anak-anak sekolah minggu GBT Getsemani berada, Tuhan memberkati, Tuhan menyinari dengan sinar-Mu, sinar kemuliaan-Mu Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi hidup mereka, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah atas kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat sore anak-anak. Sekian ibadah pada sore hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya hari ini adalah untuk kelas Daud dan kelas Kaleb menghafal kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-11. Amsal 20 ayat yang ke-11. Sedangkan untuk yang kelas Yosua dan kelas pra-remaja adalah Amsal pasal 14 ayat yang ke-21. Secara lengkap ya, Amsal 14 ayat yang ke-21. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu ibadah minggu depan.
Tuhan memberkati.